Pun, monggo. Monggo. Wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengawali pembelajaran pagi ini agar mendapat ridho dan dimudahkan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mari kita awali dengan berdoa bersama-sama dulu. Tolong untuk ketua kelas memimpin doa, silahkan. Pre-memori. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar pagi ini anak-anak sekalian? Semuanya sehat ya? Masih semangat? Baik, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, untuk mengecek siapa yang hadir dan tidak hadir akan kami absen terlebih dahulu. Barangkali langsung saja hari ini yang tidak masuk siapa anak-anak sekalian? Ada yang tidak masuk atau syukur masuk semuanya? Oke, terima kasih kalau masuk semuanya, berarti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian belajar tentang sholat dalam keadaan sakit. Sebelumnya kami peringatkan lagi anak-anak sekalian bahwa pembelajaran yang lalu, masih ingat pembelajaran yang lalu anak-anak sekalian? Pembelajaran yang lalu kita mempelajari tentang sholat dalam keadaan darurat. Termasuk di dalamnya adalah sholat jamak dan qashar. Masih ingat anak-anak ya? Apa artinya qashar? Apa artinya jamak? Masih ingat ya? Qashar itu artinya meringkas atau memendekkan, kalau jamak itu mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Ini termasuk masih dalam kaitannya dengan rukhsah anak-anak sekalian. Masih ingat rukhsah anak-anak sekalian? Apa artinya rukhsah? Keringanan atau kelonggaran. Baik sekali. Untuk itu anak-anak sekalian, mari langsung saja kita hari ini belajar tentang sholat dalam keadaan sakit anak-anak sekalian ya. Jadi yang namanya orang hidup anak-anak sekalian termasuk kita sekalian itu kadang-kadang diberikan ujian oleh Allah berupa sakit. Jadi sakit itu bisa menimpa kepada siapa saja anak-anak sekalian. Baik itu orang kaya, orang yang tidak kaya, orang muda, tua, laki-laki, perempuan, siapapun itu bisa diserang penyakit atau bisa terkena penyakit. Kemudian pertanyaan saya kepada anak-anak sekalian, apakah ketika kita sedang sakit, contohnya anak-anak kalau pas sakit itu, anak-anak mengerjakan sholat enggak anak-anak sekalian? Ayo, anak-anak kalau pas sakit, kalau di rumah atau di mana itu tetap sholat atau meninggalkan sholat? Masa, betul? Ayo, jangan bohong ya. Kadang-kadang anak-anak sekalian di rumah ketika sakit tetapi sudah tidak mau sholat. Alasannya sakit. Nah sekarang dijawab katanya sholat. Baik anak-anak sekalian, Pak Guru yakin anak-anak sekalian karena kalian sekolah di madrasah, kalian sekolah di MTS, maka mari kita jaga sholat kita sekalipun dalam keadaan sakit. Ya, sekalipun dalam keadaan sakit kita tetap diwajibkan untuk melaksanakan sholat karena sholat itu adalah wajib hukumnya. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, maka kita diwajibkan untuk tetap melaksanakan sholat. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melaksanakan sholat dalam keadaan sakit? Yang pertama anak-anak sekalian, kalau kita dalam keadaan sakit, maka kita dibolehkan atau diperintahkan sholat dengan duduk. Sholat dengan duduk. Ya, sholat dengan duduk. Yang pertama adalah kalau bisa kita diperintahkan untuk sholat duduk iftirosh atau sholat seperti tahiyat itu anak-anak sekalian. Kalau tidak bisa dengan bersila. Dengan bersila. Kalau masih tidak bisa karena mungkin sakit, bisa dengan selonjor atau bersandar di dinding. Ya. Atau bahkan bisa di dalam duduk di kursi anak-anak sekalian ya. Bisa sholat sambil duduk di kursi. Kalau masjid-masjid yang sudah maju itu anak-anak sekalian, kalau itu biasanya disediakan kursi. Untuk siapa? Untuk orang yang sudah tua, untuk orang yang sudah tidak bisa sholat dengan berdiri sempurna, maka disediakan kursi. Ini anak-anak sekalian. Nah, sekarang kalau tidak bisa dengan duduk, maka kita diperintahkan sholat dengan berbaring. Sholat dengan berbaring atau dengan
tidur terlentang kalau tidak bisa dengan berbaring. Intinya anak-anak sekalian ya, kita tetap harus wajib melaksanakan sholat. Karena apa? Sholat itu kewajiban. Nah, ketika kita sedang sakit, maka kita diperintahkan untuk sholat dengan duduk atau sholat dengan berbaring atau dengan terlentang. Dari sini bisa kita ambil pelajaran anak-anak sekalian bahwa Islam itu adalah agama yang fleksibel. Islam itu agama yang lentur, tidak kaku anak-anak sekalian. Dan ini justru menunjukkan kepada kita anak-anak bahwa Islam itu adalah agama yang agung. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ini kehebatan Islam. Jadi lentur, ya, fleksibel, tidak kaku begitu. Maka dari itu anak-anak sekalian ya, dalam pembelajaran ini diharapkan ya, kami mengharapkan anak-anak sekalian nanti bisa memahami ya, tentang tata cara sholat dalam keadaan sakit. Setelah kita memahami tata cara sholat dalam keadaan sakit, kita juga harus bisa mempraktekkan, melaksanakan bagaimana ketika kita sakit kita harus melaksanakan sholat, dan tata caranya juga anak-anak harus bisa mempraktekannya. Baik anak-anak sekalian, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, dan ini dikisahkan, ini hadis ini dari Aisyah anak-anak sekalian, ya, dari Aisyah istri Nabi. Aisyah mengisahkan, Bismillahirrahmanirrahim, ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli mutrabi'an, ya, yusolli mutrabi'an. Jadi Aisyah pernah meriwayatkan, saya, kata Aisyah, saya pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat dengan duduk. Ini istri Nabi Muhammad, Aisyah radhiyallahu anha, mengisahkan bahwa Aisyah itu pernah melihat Nabi Muhammad sholat dengan duduk. Ternyata ketika itu Nabi Muhammad sedang sakit. Nah, ini termasuk memberi contoh anak-anak sekalian, memberi contoh kepada kita bagaimana tata cara sholat dalam keadaan sakit termasuk dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian anak-anak sekalian, setelah kita sholat dengan duduk, tata cara sholat dengan duduk yaitu tadi doanya, bacaannya sama persis dengan ketika kita sholat dalam keadaan normal. Nah, ini. Kemudian yang kedua anak sekalian, sholat kalau sudah kita tidak bisa duduk maka sholat dengan berbaring. Sholat dengan berbaring. Ini. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, fa'il yastati ayyusustaqiyar rijalahu mimma balil kiblata. Artinya adalah jika kalian tidak kuasa atau tidak mampu sholat dengan duduk, maka sholatlah dengan berbaring ke sebelah kanan menghadap ke kiblat. Apabila tidak kuasa maka diperintahkan sholat dengan terlentang. Sholat dengan terlentang itu kalau orang Jawa, kalau kita ya melumah anak-anak sekalian. Kemudian kepala kita juga, telapak kaki kita menghadap ke kiblat. Insya Allah nanti di video ada ya, di video ada, di media pembelajaran ada. Kemudian tata cara sholat dengan berbaring, yaitu kita miring ke kanan. Karena Indonesia itu letaknya di sebelah timur Ka'bah, anak-anak sekalian, maka kalau kita sholat dengan berbaring, maka kepala kita itu di sebelah utara. Kemudian kita miring ke kanan, lambung kanan kita di bawah. Kemudian miring menghadap ke kiblat. Doanya, bacaannya sama persis dengan ketika kita sholat dalam keadaan normal, dalam keadaan sehat anak-anak sekalian. Jadi itu tata cara sholat dalam keadaan sakit. Yang pertama, kalau tidak bisa berdiri dengan duduk. Duduk juga bermacam-macam, ya terserah kondisi kita bagaimana. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring, miring ke kiblat, kepalanya di sebelah utara. Kalau tidak bisa dengan berbaring, maka kita sholat dengan terlentang. Kepala kita di sebelah timur, kemudian dia agak diganjal dengan bantal. Itu ada gambarnya anak-anak sekalian. Kemudian kaki kita menghadap ke kiblat. Itu anak-anak sekalian ya, sekedar gambaran bagaimana tata cara sholat dengan ketika kita sedang sakit. Baik, untuk selanjutnya silakan anak-anak membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya. Anak-anak menjadi 3 kelompok seperti tadi yang sudah saya tentukan. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian setelah membentuk kelompok,
Silahkan anak-anak menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Silahkan disimak video pembelajaran berikut ini. Kemudian nanti anak-anak tugasnya adalah menyimpulkan. Kemudian tiap kelompok nanti membuat ringkasan ya menurut versi hasil diskusi dengan teman-temannya. Kemudian nanti salah satu dari 3 perwakilan kelompok ini mempresentasikan ke depan untuk tukar pengalaman, tukar pendapat, tukar ilmu dengan temannya. Silakan. Saya beri waktu 3 menit, tidak usah lama-lama membentuk kelompok. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan diamati video berikut ini. Silakan anak-anak. Pre-memory. Baik anak-anakku sekalian, sudah ya tugasnya sudah ya? Sudah membuat ringkasan, membuat resume. Baik, tolong untuk kelompok 1 silakan salah satu wakilnya, ketuanya maju ke depan untuk mempresentasikan pendapatnya, hasil diskusinya tadi. Silakan. Kelompok 1 maju. Untuk kelompok 2 dan 3 silakan menyimak. Barangkali mungkin ada yang kurang pas, ada tambahan atau yang menyangka, silakan. Pre-memory. Baik, untuk kelompok 2 silakan gantian. Kelompok 2 mempresentasikan ke depan seperti kelompok 1 tadi. Baik, pre-memory. Untuk kelompok ketiga, silakan untuk kelompok ketiga. Baik, terima kasih. Oke, dari hasil diskusi ini mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, ada usulan, tambahan, atau mengurangi, silakan. Ada yang usul? Oke. Baik anak-anakku sekalian, dari pendapat beberapa kelompok tadi sudah benar ya. Jadi kelompok 1 tadi saya suruh memberikan definisi, keterangan, kesimpulan bagaimana tata cara sholat dengan duduk. Dan juga sudah baik. Untuk kelompok 2 tadi sudah menerangkan juga pendapatnya tentang bagaimana sholat dengan berbaring. Juga sudah berdasarkan video yang kita saksikan. Kemudian yang ketiga, tadi juga sudah menjelaskan tentang tata cara sholat dengan terlentang. Semuanya bagus? Semuanya bagus, tepuk tangan untuk anak-anak sekalian. Baik, masih semangat anak-anak sekalian? Baik, terima kasih. Jadi memang itu anak-anak sekalian ya. Jadi sekali lagi, kita sebagai orang Islam anak-anak sekalian, kita harus menjaga sholat kita dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun. Ya, selama kita masih bisa bernafas, mari kita menjaga sholat kita. Karena Islam itu sudah agama yang sempurna. Kalau tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan terlentang. Ini menunjukkan bahwa Islam itu betapa. Islam itu agama yang sempurna dan agama yang agung. Maka kita harus bangga, anak-anak sekalian. Kita harus bangga jadi orang Islam. Karena ajarannya adalah ajaran yang sangat agung, ajaran yang sangat sempurna. Anak-anakku sekalian, juga perlu kami tegaskan bahwa sholat itu merupakan rukun Islam yang sangat penting. Bahkan sholat itu menjadikan pembeda anak-anak sekalian. Pembeda antara orang kafir dan orang Islam. Di dalam hadis, Nabi Muhammad sudah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholat. Famang tarokaha faqad kafar. Yang artinya, yang membedakan antara kita orang muslim, anak-anak sekalian, dan mereka orang-orang kafir adalah sholat. Faman tarokaha faqad kafara, kata Rasul, maka barang siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh-sungguh dia kafir. Nah ini anak sekalian, jadi orang yang tidak sholat, orang yang meninggalkan sholat menurut hadis Nabi ini adalah dihukumi orang kafir. Mau anak-anak sekalian jadi orang kafir? Mau enggak? Kalau anak-anak dicap orang kafir mau enggak? Padahal orang kafir itu tempatnya di mana? Di neraka. Bagus. Siapa yang ingin masuk neraka? Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau tidak ingin masuk neraka, berarti kita ingin masuk surga. Caranya adalah kita harus menjaga sholat. Baik anak-anakku sekalian, untuk sedikit saya tambah ini ya. Saya Pak Guru ada cerita teladan ini ya. Sedikit saya terangkan karena kalian sekolah di madrasah, di sanawiyah, maka ya sedikit banyak harus punya cerita teladan lah ya. Untuk besok kalau kalian sudah jadi pemimpin, jadi imam, jadi pemimpin di masyarakat, bisa zaman dulu itu ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, anak-anak sekarang. Singkat saja ya, Abdullah bin Umi Maktum ini sahabat Nabi,
Dia tidak punya istri, tidak punya anak, dia hidup sebatang kara. Kemudian dia seorang yang buta, anak-anak sekalian, buta, jadi tidak bisa melihat. Kalau dia pergi kemana-mana, dia dengan tongkatnya. Nah, tetapi dalam kondisi demikian, dalam keadaan yang begitu, anak-anak sekalian, Abdullah bin Umi Maktum ini rajin mengerjakan sholat. Dia selalu pergi ke masjid jamaah dengan Rasulullah. Subhanallah ini. Nah, pada suatu saat, anak-anak sekalian, karena Abdullah bin Umi Maktum ini adalah usianya sudah sangat tua dan tidak ada pembantu untuk menuntunnya, maka pada suatu saat Abdullah bin Umi Maktum ini pergi ke tempat Rasulullah. Setelah mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, Waalaikumsalam. Wahai Rasulullah, saya itu kan dalam keadaan buta. Saya pergi kemana-mana sendiri. Tidak ada orang pembantu yang menuntun saya. Saya sekarang sudah agak sakit. Maka saya minta izin kepada engkau ya Rasulullah, izinkan saya sholat sendiri di rumah. Saya tidak ikut berjamaah ke masjid ya Rasul, izinkan saya. Apa jawab Rasulullah sekalian? Jawab Rasul, wahai Abdullah bin Maktum, apakah kamu masih mendengar suara azan? Maka dijawab oleh Abdullah bin Maktum, ya saya masih mendengar suara azan itu, wahai Rasulullah. Kalau begitu, kamu tetap wajib melaksanakan sholat berjamaah. Nah, seperti biasanya anak-anak sekalian, pada waktu itu subuh gelap, Abdullah bin Maktum sudah berangkat ke masjid. Kebetulan di tengah jalan Abdullah bin Umi Maktum itu terjatuh, anak-anak sekalian, sampai kakinya berdarah, tongkatnya lepas, sampai terjatuh karena memang sudah tua dan keadaan gelap. Walaupun tidak gelap, dia seorang yang buta, dia terjatuh. Kemudian dia dengan susah payah mencari tongkatnya, kemudian berjalan lagi ke masjid. Sesampainya di masjid, Abdullah bin Umi Maktum itu dilihat teman-temannya, sahabatnya. Wahai Abdullah bin Umi Maktum, kenapa kaki kamu berdarah? Saya habis jatuh. Maka disuruh wudhu, kemudian diajak sholat. Kemudian setelah sholat subuh, dia pulang seperti biasanya. Keesokan harinya setelah mendengar azan subuh, anak-anak sekalian, Abdullah bin Umi Maktum ini segera bangun. Kemudian mengambil air wudhu, berganti pakaian, kemudian dia membuka pintu. Di depan pintu sudah ada anak muda, anak-anak sekalian, untuk menjemput Abdullah bin Umi Maktum ini. Kemudian anak muda tadi mengambil tangan Abdullah bin Maktum, dituntun, diantar ke masjid. Anehnya setelah sampai di depan masjid, Abdullah bin Maktum ini menghilang, pemuda yang mengantar Abdullah bin Maktum tadi menghilang, anak-anak, entah tidak tahu kemana. Kemudian Abdullah bin Maktum masuk ke dalam masjid, sholat subuh. Setelah sholat subuh selesai, anak muda tadi sudah siap-siap menjemput Abdullah bin Maktum di depan masjid, diantar pulang. Begitu terjadi sekitar seminggu. Setelah seminggu kesekian kalinya, anak-anak sekalian, ketika Abdullah bin Maktum berangkat diantar pemuda tadi, Abdullah bin Maktum bertanya, wahai anak muda, siapa kamu? Setiap hari kok mau mengantar saya pergi sholat subuh ke masjid, kok baik kamu? Jawab anak muda, wahai Abdullah bin Maktum, kamu tidak perlu siapa tahu saya lah. Yang penting kamu setiap hari saya antar ke masjid. Ya tidak begitu, anak muda. Kalau aku tahu namamu siapa, rumahmu mana, paling tidak aku bisa mendoakan kamu agar hidup kamu diberkahi oleh Allah. Karena saya sudah tidak punya apa-apa lagi untuk membalas kamu. Tidak, saya tidak mau menjawab siapa saya. Jawab anak muda tadi, anak-anak sekalian. Kemudian setelah dipaksa, ya sudah, kalau kamu tidak mau mengaku siapa kamu tidak usah mengantarkan saya ke masjid. Saya tak berangkat sendiri. Akhirnya setelah dipaksa, anak-anak sekalian, Abdullah bin Maktum bertanya begitu, maka anak muda tadi menjawab, wahai Abdullah bin Maktum, sesungguhnya saya itu adalah iblis. Maka terkejut mendengar jawaban dari anak muda tadi, Abdullah bin Maktum, anak sekalian. Loh, iblis kok mengantar saya? Iblis itu kan makhluk Allah yang sangat jahat. Kenapa kamu menolong saya? Kemudian anak muda tadi menjelaskan, wahai Abdullah bin Maktum, saya tahu beberapa hari yang lalu kamu ketika berangkat ke masjid untuk sholat subuh, kamu terjatuh sampai kaki kamu berdarah-darah. Nah, ketika itu dosa kamu diampuni oleh Allah yang separuh. Dosa kamu diampuni oleh Allah yang separuh, Abdullah bin Maktum. Nah, saya takut kalau seandainya kamu nanti jatuh sekali lagi, maka dosa kamu akan habis diampuni oleh Allah. Dan saya tidak mau terjadi itu. Maka saya mengantar kamu. Inilah iblis, anak-anak sekalian. Jadi saya bertanya kepada anak-anak sekalian, anak-anak, dari cerita tadi kira-kira niatnya anak muda tadi yang iblis tadi itu niatnya baik atau buruk? Ayo. Niatnya baik atau buruk? Kan dia menjemput Abdullah bin Maktum dari rumah, diantarkan ke masjid. Ya, itu niatnya baik atau buruk? Baik. Bagus sekali, niatnya adalah buruk, kelihatannya menolong,
mengantarkan ke masjid, tapi sesungguhnya niatnya adalah jelek. Niatnya apa? Agar Abdullah bin Umi Maktum tidak jatuh lagi, karena kalau jatuh sekali lagi dosanya habis diampuni oleh Allah. Anak-anak sekalian, dari cerita sejarah ini bisa kita ambil kesimpulan ternyata ketika seseorang itu termasuk anak-anak sekalian bangun pagi, berangkat ke masjid melangkahkan kaki, itu satu langkah kaki kita yang kanan maju, itu derajat kita diangkat. Kemudian satu kaki kita yang kiri melangkah maju, itu dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, luar biasa. Maka kalau anak-anak sekalian ingin dosa kita diampuni, derajat kita diangkat oleh Allah, Pak Zainal, Pak Guru mengharapkan mari kita jaga sholat kita anak-anak sekalian. Walaupun mungkin tiap hari anak-anak bermain, harus bisa menjaga, membagi waktu dengan baik. Mana waktunya bermain, mana waktunya belajar, mana waktunya main HP. Jangan waktu kita setiap hari kita habiskan untuk main HP dan bermain yang lain. Ini anak-anak sekalian, ya hikmah sholat seperti cerita teladan ini tolong nanti dipahami lagi, dan mungkin satu saat nantinya anak-anak bisa menyampaikan kepada jamaah, menyampaikan kepada masyarakat karena kalian sekolah di madrasah. Jadi intinya adalah sholat itu adalah wajib, tidak bisa ditinggalkan. Bahkan untuk pertemuan yang lalu-lalu awal-awal saya sudah menyampaikan kepada anak-anak sekalian bahwa amal yang pertama kali, amalan ibadah kita yang pertama kali yang kelak akan dilihat oleh Allah, diperiksa oleh Allah adalah sholat kita anak-anak sekalian. Bukan haji kita, bukan umroh kita, bukan hafiz kita, walaupun itu juga penting. Tetapi yang pertama yang akan dilihat oleh Allah adalah sholat kita. Apabila sholat kita baik, maka insya Allah segala amal kita akan baik anak-anak. Tetapi apabila sholat kita rusak, maka amal kita semuanya akan rusak. Inilah anak-anak sekalian pentingnya sholat, pentingnya kita menjaga sholat. Mari anak-anak sekalian. Mungkin kalau di rumah ada keluarga kita yang tidak sholat, atau ada orang lain yang tidak pernah sholat, maka kita jangan meniru itu. Atau bahkan mungkin kalau anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini tidak terjadi ya. Mungkin ada keluarga kita yang di rumah itu mungkin ada yang tidak sholat. Justru kita anak-anak sekalian harus menunjukkan bisa sholat di rumah. Kalau dia bisa beri contoh kepada orang tua kita. Kita doakan orang tua kita yang belum mau sholat agar mereka mau sholat. Ini anak-anak sekalian yang kami banggakan. Jadi intinya ini tata cara sholat sedang sakit, kemudian tadi contoh-contoh ya, kisah teladan yang kami sampaikan. Dari sini mungkin anak-anak ada yang ingin bertanya anak sekalian tentang sholat. Kalau ada silahkan, mungkin kurang jelas atau apa. Tidak ada? Kalau tidak ada, sekali lagi Pak Guru mengharapkan kepada anak sekalian betul-betul memahami pelajaran ini tentang sholat dalam keadaan sakit, dan sekali lagi mari kita jaga sholat kita anak-anak sekalian. Ya, mari kita jaga sholat sesibuk apapun. Bahkan kelak kalau anak-anak sudah dewasa, sudah keluarga, walaupun pekerjaan banyak, sesibuk apapun, jangan pernah meninggalkan sholat kita. Sholat kita harus tetap kita jaga. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia adalah menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya orang itu adalah orang yang merobohkan dan merusak agama. As-sholatu imaduddin faman aqomaha faqad aqomadin faman tarokaha faqad hadamaddin. Ini anak-anak sekalian. Mungkin sampai di sini anak-anak sekalian. Tidak ada yang bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya simpulkan sekali lagi. Pertama, sholat itu wajib. Walaupun dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit kita diperintahkan untuk diajarkan oleh Nabi sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, dengan terlentang. Bahkan kalau kita sakit sudah berat, kita boleh sholat dengan isyarat. Maka dari itu anak-anak sekalian, ya, mari kita jaga sholat kita. Nah, apalagi kita sekolah di madrasah. Itu ya anak-anak sekalian. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang sholat khauf, anak-anak sekalian ya. Nanti ada sholat khauf, sholat dalam kondisi mengkhawatirkan atau dalam kondisi perang atau dalam kondisi ketakutan. Untuk selanjutnya, tolong nanti anak-anak sekalian untuk evaluasi ini
nanti dikerjakan ya. Ada 5 soal. Ada 5 soal. Jelaskan tentang tata cara sholat dengan duduk. Jelaskan kaifiat atau tata cara sholat dengan berbaring dan dengan terlentang. Ini nanti tolong dikerjakan di rumah. Pertemuan yang akan datang harus sudah selesai. Ya, harus sudah selesai. Ini sebagai evaluasi kami, evaluasi kita. Mudah-mudahan anak-anak nanti di rumah bisa belajar dengan baik dan bisa mengerjakan soal ini dengan baik. Termasuk nanti dicari sambil belajar di buku. Ini anak sekalian, dan pembelajaran kali ini saya kira cukup sekian. Kita teruskan besok yang akan datang. Mudah-mudahan anak-anak sekalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan orang tua kita juga selalu mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa bersama. Silakan dipimpin doa. Memori. Baik anak-anak sekalian, untuk saya sudah selesai, dan ini nanti anak-anak sekalian kami harapkan untuk langsung pulang ya, karena ini sudah jam terakhir, langsung pulang, jangan kemana-mana ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zainal. Silakan Pak Zainal, Al-Qur'annya dibuka. Ya Bu. Dibaca surat Al-Imran ayat 12 ayat 13. Oke, sudah Bu. Mau silakan dibaca Ustaz. Masih Sari Bu, agak cuacanya. Ali Imran ayat berapa Bu? 13. Ayat 13. 13. Sebentar Bu, sebentar Bu. Cuacanya agak mendung Bu di ruangan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafiratu yarawnahum mithlahum ra'yal 'ain. Wallahu yu'ayyidu binasrihi man yasha. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal liulil absar. Halo Ustaz. Bukan liulil absar, bukan Ustaz, liulil absar. Ya, Ustaz ya. Sebentar Bu, kurang dengar Bu. Oh, liulil absar, bukan liulil, bukan nggih. 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 Silakan sekarang ditutup Qur'annya. Nggih, sampun Bu. Sekarang ditulis. Kertasnya sudah siap Ustadz, pulpennya siap. Sudah siap kertasnya Ustadz? Halo? Suaranya putus-putus Bu. Oh nggih, jenengan paling itu apa sinyalnya nggih? Sampun siap Bu. Nggih, silakan ditulis ya. Al-Fatihah ayat terakhir. Al-Fatihah Bu. Ya, ayat terakhir. Ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Diulang Bu, suaranya putus-putus Bu. Ya, tulis surat Al-Fatihah yang terakhir ayat ke-7, Siratal ladzi. Tutup ya, Ustaz. Mik jenengan Bu. Sampun Ustaz. Dilihatkan Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Agak ke atas Ustaz, nggak kelihatan. Waladdo. Saya digeser ke kini. Waladdo. Nggih, ini jangan ditutup tangannya, Ustaz, tangannya. Nah. Nggih, terima kasih. Terima kasih Ustaz, sudah. Baiklah, sekarang kita Sama-sama, lanjut Bu. ke teori-teori tentang pembelajaran, nggih. Nggih. Ustaz, tadi di RPP-nya saya lihat di indikator jenengan menuliskan di sini yang indikator dari KD 4.8 itu mampu menjelaskan tata cara sholat. Ranah KD 3 itu ranah apa, Ustadz? KD 3 bisa menjelaskan tata cara. Ranah apa Ustadz KD 3, KD 4 itu? 4.8, ranah apa itu? Maksudnya gimana Bu ya? Ada KD kan, ada KD titik 1, KD 2, KD titik 3, KD titik 4. Kalau titik 3 itu kan pengetahuan. Ya. Kalau yang 4 itu ranah apa? Ranah keterampilan Ustaz. Keterampilan, oke. Terus kalau keterampilan itu indikatornya kata kerjanya menjelaskan tata cara, benar atau salah Ustaz? Kurang tepat Bu. Kurang tepat. Yang benar apa? Yang benar itu yang nomor berikutnya, mendemonstrasikan tata cara ya Ustadz. Ya Bu. Halo. Ini di tujuan itu ada kata mampu mengetahui kondisi-kondisi sholat fardu dalam keadaan sakit. Sudah benar belum tujuan seperti itu Ustadz? Mengetahui kondisi-kondisi sholat fardu. Mungkin kurang tepat Bu. Yang tepat harus bagaimana? Yang tepat memahami atau mengetahui masuknya waktu sholat. Itu sudah ABCD belum Ustadz di tujuan? Halo Ustadz. Ya Bu. Sudah mengandung ABCD belum tujuannya itu? Belum ya Ustadz? Belum. Yang betul ABCD itu apa sih ABCD itu Ustadz? Ya lupa Bu. Lupa, oke Ustadz.
teori belajar behavioristik itu apa? Teori belajar yang melakukan komunikasi antara pendidik dan peserta didik, Bu. Itu saja behavioristik ya. Kalau kognitif apa? Kognitif pengetahuan, Bu. Itu pengetahuan. Pernah baca tapi lupa, Bu, jujur. Oh, lupa. Ya sudah. Ya. Kemarin di modul sudah ada tapi ya lupa. RPP Bapak itu mengimplementasikan teori belajar apa? Teori belajar tentang sholat dalam keadaan sakit. Teori belajar. Teori belajar behavioristik atau kognitif atau apa, Pak? Diterapkan di RPP-nya. Kognitif, Bu. Kognitif. Kok tahu kognitif dari mana, Pak? Dari metode yang kami sampaikan, Bu. Metodenya menggunakan metode apa, Bapak tadi? Gimana, Bu? Tadi menggunakan metode apa? Metode termasuk di dalamnya metode diskusi. Diskusi. Oh, kalau diskusi itu kognitif, Pak ya? Oke, ya sudah, Pak. Dari saya cukup sampai di sini. Bisa dilanjut, Ustadz Syafi'i. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak Zainal Abidin. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak Zainal. Rame, Pak. Rame, Pak. Ya, Pak. Halo, Assalamualaikum, Pak Zainal Abidin. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Syafi'i. Sehat, Pak ya. Pak Zainal Abidin, coba tadi kan pakai waktu proses pembelajaran anak-anak dibentuk kelompok, ya Pak? Ya, Pak. Setelah dibentuk kelompok, mereka disuruh belajar bersama, menghasilkan sebuah hasil kerja kelompok, kemudian dipresentasikan, kelompok yang lain suruh menanggapi. Ya, nah itu kira-kira pendekatan belajarnya namanya pendekatan apa, Pak? Pendekatan behavioristik, Pak. Behavioristik. Itu namanya pendekatan saintifik, Pak. Pendekatan ilmiah. Bukan behavioristik. Kalau behavioristik itu Ya, aliran dalam teori belajar. Yang malah bukan behavioristik aliran dia. Oke. Terus yang kedua, Pak, coba dilihat di RPP-nya, Pak, di indikatornya. Sudah, Pak? Indikator 3.6. Betul, Pak? Sudah? Bentar, Pak. 3.6, Pak. Ya, dibaca, Pak. Sudah ketemu atau belum, Pak? Memahami ketentuan sholat dalam keadaan sakit.
memahami ketentuan sholat dalam keadaan sakit. Terus apalagi, Pak? Selain memahami, bisa memperagakan atau mendemonstrasikan sholat dalam keadaan sakit. satunya memahami. Memahami itu aspek kognitif, ya Pak ya? Ya Pak. Kognitif atau apa? Psikomotorik ya? Memahami kognitif Pak. Kognitif, oke. Kognitifnya kognitif level rendah atau level tinggi, Pak? Level rendah Pak. Level rendah. Kalau level tingginya seperti apa, Pak? Bunyinya. Level tingginya bisa mempraktekkan atau mendemonstrasikan. Oke, mendemonstrasikan itu kognitif apa psikomotorik? Psikomotorik Pak. Nah, psikomotorik. Nah, berarti kalau level tinggi dari kognitif apa? Berarti memahami Pak ya? Ya, katanya tadi memahami level rendah. Nah, level tingginya apa, Pak, kira-kira? Bisa melaksanakan atau mempraktekkan. Itu kan bukan kognitif, psikomotorik. Apa? Ya Pak, ya Pak. Ya. Memahami. Ada berapa level sih, Pak? Kognitif itu? Itu Pak yang lupa saya Pak. Oke, baik, nggak apa-apa. Untuk mengetahui bahwa anak-anak sudah paham atau belum tentang sholat dalam keadaan tadi sakit, caranya gimana, Pak? Caranya ditanya Pak dengan lisan, kemudian juga disuruh untuk mempraktekkan. Ditanya dengan lisan itu jenis penilaian apa biasanya, Pak, istilahnya? Penilaian dengan pertanyaan lisan, Pak. Nah, namanya penilaian apa istilahnya? Dengan tes atau non tes? Tes lisan berarti. Non tes apa tes? Tes Pak, termasuk tes. Tes itu ada dua. Tes apa saja, Pak? Tes tulis dan tes lisan. Berarti kalau disuruh ditanya, berarti dia tes lisan. Kalau yang mempraktekkan tadi, Pak, bisa memperagakan tadi. Cara penilaiannya pakai apa, Pak? Penilaian jenis apa? Yang mana, Pak? Yang mempraktekkan, melaksanakan. Ada penilaian itu namanya, ada yang dinamai tes, ada yang dinamai portofolio, ada yang laporan diri. Pak. Praktek itu istilahnya apa? Psikomotor. Unjuk kerja. Unjuk kerja. Okay. Unjuk kerja atau performance atau kinerja, istilahnya begitu. Baik, Pak. Tentang sholat dalam keadaan sakit itu materinya tadi kan banyak sekali ya, ada disampaikan. Nah, itu kalau dipilah-pilah materi itu ada yang bersifat faktual atau fakta, ada yang konseptual, ada yang prosedural. Nah, kira-kira yang masuk prosedural itu yang mana, Pak? Materi tentang apa? Materi tentang tata cara sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring, dan sholat dengan terlentang, Pak, yang prosedural. Itu yang prosedural. Dia berkaitan dengan tata cara. Terus kalau yang tentang konseptual. Konseptual pengetahuan tentang tata cara sholat sedang sakit, dalam keadaan sakit. Pengetahuan. Kalau yang faktual.
faktual mempraktekkan sholat ketika sedang sakit. Ya, baik. Cukup Bu Wiswa. Terima kasih Pak Zainal Abidin. Ya, Nggih, terima sama-sama kasih. Pak. Mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangannya Pak. Ya, terima kasih Pak Zainal bisa meninggalkan